Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus kedua, saya Maslahat Nur Azizah sebagai supervisor. Saya Herlina sebagai coach. Saya Lailatul Fitria sebagai koci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Ibu Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Ya, baik Ibu Herlina. Pada hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Sebagai langkah awal, saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu. Siap Bu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kali ini ya Bu ya. Saya akan mengamati coach dan coachee. Nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee-nya? Dan kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi coach-nya. Jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaannya Bu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terutama yaitu kompetensi inti Bu. Yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kemudian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi oleh saya? Ya, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya amati, yang ingin saya diamati oleh Ibu maksudnya Bu, yaitu kompetensi present Bu, kehadiran penuh. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya capai itu Bu, coachee nantinya itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya Bu, dan saya lebih mengutamakan ini ya memberdayakan coachee-nya Bu, agar lebih dalam memberikan ide dari permasalahan itu lebih spesifik Bu. Ya, ya, betul sekali Bu. Baik, selanjutnya silahkan Ibu untuk melakukan coaching ya Bu ya dengan coachee-nya. Siap Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ibu sedang apa? Waalaikumsalam Ibu Pipit, saya sedang membuat bahan praktek untuk besok. Silakan Bu. Ya Bu, ada sedikit yang saya mau bicarakan dengan Ibu. Boleh dong, kebetulan saya sudah selesai membuat alat praktek buat besok. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu, ya sambil santai ngobrol. Iya, maaf ya sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu, kira-kira apa yang ingin dibicarakan? Jadi begini, akhir-akhir ini saya itu dilanda perasaan rasa bersalah dan resah. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Oh begitu, semoga obrolan kita ini Bu Pipit mendapatkan solusi atas permasalahannya ya Bu, dan semoga saya bisa membantu Ibu. Iya. Nah sekarang coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu Pipit merasa resah selama ini Bu. Jadi begini Bu, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah terkait kinerja kerja saya tentang kedisiplinan. Coba jelaskan secara detailnya kejadiannya Bu, saya masih belum mengerti nih.
Jadi begini, Bu, kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah tentang kehadiran saya. Saya itu sering datang terlambat. Padahal ketika saya datang terlambat, saya itu meminta izin kepada kepala sekolah lewat WA, Bu. Lalu menurut Ibu Pipit, alasan apa yang membuat Ibu Pipit datang terlambat? Saya itu datang terlambat karena ibu saya itu sedang sakit. Jadi, saya harus mempersiapkan keperluan ibu saya dulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Ibu Pipit, apakah Ibu Pipit sudah melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Iya, Bu, saya menyadari kalau saya sudah melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat, walaupun sudah izin. Nah, betul sekali, Bu. Kalau Ibu datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, ya memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru ya, Bu. Seharusnya kan kita harus bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Pipit? Ya, Bu, memang saya merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya itu merasa tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur, saya itu sedikit kurang menerima. Kurang punya, walaupun saya itu punya alasan kenapa saya seperti itu. Berarti karena Ibu Pipit kurang disiplin dengan datang terlambat ya. Jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu Pipit resah karena teguran kepala sekolah dan Bu Pipit juga kurang menerima ya, Bu ya. Itu sebabnya yang menjadi alasan dibalik dari keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Pipit bagaimana dengan sikap Ibu Pipit tersebut, Bu? Iya, seharusnya saya itu menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah, Bu. Tapi kemarin itu saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang seharusnya saya lakukan. Apa apa yang akan Ibu lakukan setelah ini, Bu, untuk menghilangkan rasa bersalah dan keresahan Ibu Pipit? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan di antara kami, Bu. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Pipit? Ya, itu juga saya masih bingung bagaimana agar saya bisa disiplin dan keperluan ibu saya terpenuhi. Menurut Bu Pipit, bagaimana mengatasi keduanya, Bu? Saya akan berusaha bangun pagi lagi untuk mempersiapkan keperluan ibu saya. Ya bagus itu, solusi yang dilakukan Ibu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu Pipit hadapi. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah kalau Ibu Pipit sudah merasa lega. Jadi, komitmen apa yang Ibu Pipit lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permintaan maaf saya besok. Mengenai kedisiplinan, kedepannya saya akan datang lebih awal ke sekolah. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan orang tua Bu Pipit segera diberi kesembuhan. Supaya Ibu Pipit bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Terima kasih ya Bu, sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya itu merasa lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Pipit. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Ibu Herlina. Waalaikumsalam, Bu Mas. Ya, Ibu tadi sudah menyelesaikan coaching ya Bu ya. Alhamdulillah sudah, Bu. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Siap, Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan selama melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching, saya sudah menerapkan alur Tirta. Nah, dengan alur tersebut membuat coach dapat menemukan solusi-solusi, Bu, dari permasalahannya. Oh iya, betul sekali Ibu. Oke, baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Ibu dengan coachee berjalan dengan baik dan juga proses sesuai alur Tirta dan sehingga Ibu juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari pertanyaannya dan coaching juga tadi sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching. Ada Alhamdulillah, lagi? terima kasih, Bu. Ya. Ya, untuk pertanyaan kedua, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan eh, setelah melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu? Kedepannya saya ingin mengembangkan dalam pemahaman, Bu, pemahaman alur Tirta agar lebih baik lagi dalam coaching-coaching berikutnya, Bu. Betul sekali, Ibu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ya, Bu. Amin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin, ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.